Halo teman, inilah resiko gagal bayar di kredit pintar terbaru 2025. Apakah ada BI checking, apakah ada DC lapangan? Saya akan bahas tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama kita review kredit pintar terlebih dahulu sedikit saja teman. Aplikasi kredit pintar ini banyak sekali penggunanya, sekitar 10 juta orang pengguna di Indonesia, mendapat rating 4,5 serta 451.000 ulasan. Jadi banyak sekali yang pakai, banyak sekali yang terbantu di aplikasi ini. Nah, aplikasi ini memang menjadikan limit yang amat besar, bisa sampai 40 juta rupiah, tapi itu tidak serta-merta langsung ya teman. Jadi untuk awal-awal mungkin cuma dapat 3 juta, 2 juta seperti itu teman. Nah, seiring berjalannya waktu, jika teman-teman sudah melakukan yang namanya pencairan, nanti akan bertambah dengan sendirinya, naik seperti itu ya teman. Nah, jika umpamanya kita sudah mencairkan dan kita tidak punya uang untuk membayar, kita akan melakukan GALPE alias gagal bayar alias tidak bayar tagihan. Nah, yang jadi concern masalah ini adalah resikonya apa bang kalau sudah tidak bayar tagihan di aplikasi kredit pintar ini di tahun 2025 ini. Nah, saya tegaskan di sini resikonya ya sama seperti pinjaman-pinjaman online lain. Kita pertama ya jelas kena bunga dan denda, itu pasti ada. Flat harian 0,1% sampai 0,3% atau yang lainnya itu pasti ada. Jadi teman bisa langsung kalkulasi saja berapa hutang teman, langsung dikalikan saja, banyak sekali. Dan juga umpamanya sudah ada yang namanya bunga dan denda harian, itu tetap teman-teman tidak bayar, pasti akan ada penagihan lewat WA dan telepon. Saya pastikan pasti ada ya teman. Kenapa? Karena ya bunga dari aplikasi kredit pintar ini sangat besar sekali, dan keumpamanya tidak ditagihkan mereka rugi ya teman, karena modal mereka sudah kalian ambil, jadi mereka mau nggak mau ingin uangnya kembali. Nah, yang jadi masalah adalah WA dan telepon teman-teman itu akan langsung diteleponin, disatronin, diteror terus menerus. Satu hari bisa sampai 4-5 kali nelponin mulu, neror melulu. Nah, kalau teman-teman kuat mentalnya ya diangkat saja, bilang apa adanya. Jika memang tidak punya uang spesial pun untuk bayar, tapi jika teman-teman tidak kuat mental ya sudah diganti nomor HP atau malah diganti nomor WA juga bisa, dan ini bisa menjadi salah satu solusi jika teman-teman ingin aman dari penagihan di aplikasi kredit pintar ini. Nah, banyak yang bertanya apakah ini bisa sadap kontak bang. Nah, ini tergantung dari teman-teman sendiri apakah mengizinkan aplikasi kredit pintar ini untuk baca kontak atau tidak. Nah, kalau sampai teman-teman pas pendaftaran ini mengizinkan baca kontak, itu sama saja teman-teman kontaknya akan disadap semua dan akan langsung dihubungi semua jika teman-teman sudah GALPE selama 30 hari lebih. Jadi sahabat teman-teman akan dihubungi, suruh menagihkan teman-teman. Nah, ini sangat membuat teman-teman malu sekali ya teman. Jadi teman-teman harus lebih legowo, jika punya hutang ya dibayar, tapi kalau tidak punya uang untuk membayar ya sudah digalpekan saja, ganti nomor WA dan telepon agar tidak ditagih oleh sahabat teman-teman sendiri. Itu bisa menjadi solusi agar aman. Terus untuk developernya ada atau tidak bang kredit pintar? Nah, sejauh saya tahu dan sejauh saya cari informasi tentang kredit pintar itu tidak ada developernya. Jadi masih sangat aman sekali buat teman-teman yang GALPE. Nah, kalaupun ada cuma di seputar Jakarta saja, di luar itu masih aman. Untuk Jabodetabek mungkin ada 1-2 ya teman di sekitar kota-kota besar, tapi di luar itu masih aman. Itu biasanya juga mereka numpang untuk developernya. Misalnya nih, developer Aku Laku itu sedang jalan-jalan dan ini bisa dititipkan oleh kredit pintar nih, saya mohon ditagihkan itu juga dong. Nah, seperti itu teman. Jadi ini pihak ketiga, tidak dari aplikasi kredit pintarnya. Jadi memang aplikasi kredit pintar ini tidak punya uang modal untuk membayar yang namanya developer atau DC lapangan. Jadi sangat aman buat teman-teman yang tinggal di luar Jakarta, itu sangat aman sekali ya teman. Nah, terus untuk yang terakhir tentang masalah BI checking, apakah ada atau tidak bang? Apakah kredit pintar ini menerapkan BI checking atau tidak? Nah, saya tegaskan di sini untuk aplikasi kredit pintar ini berhubungan langsung dengan bank ya teman, karena untuk pencairannya memang mereka ada hubungan dengan bank. Jadi untuk BI checkingnya memang ada, tapi tidak sefrontal atau seatraktif dari Aku Laku dan Kredivo. Mereka cenderung ada BI checking tapi milih-milih orang ya teman. Biasanya yang punya pinjaman online atau limit yang besar, pencarian yang banyak, itu biasanya akan kena BI checking.
Tapi untuk limit yang kecil biasanya lebih aman karena tidak dilaporkan BI checking. Nah, menurut pengalaman teman saya ini ada yang sudah GalPay 1 tahun 2 tahun ini tetap tidak kena BI checking, lebih aman karena ya aplikasi ini tergolong aplikasi yang sedang berkembang, tidak sebesar akun-akun dan info. Jadi untuk BI checking ya hoki-hokian seperti itu saya bilangnya. Dan video singkat dari saya tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar terbaru 2025. Semoga teman-teman bisa lebih paham, teredukasi, dan bisa mengambil manfaat dari video saya. Yang bagus diambil, yang jelek dibuang, seperti saja ya teman. Dan video singkat dari saya bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.